Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadian dari 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan peristiwa Tanjung Priok yang telah saya pilih. Yang pertama ada pengertian HAM. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah istilah hak asasi manusia atau HAM. Macam-macam HAM ada 6. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, untuk aktif di setiap organisasi, bergerak, perkumpulan, atau sebagainya. Yang kedua ada hak politik, itu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan dipilih. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Yang keempat ada hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan maupun perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Yang terakhir ada hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak yang menyangkut dalam suatu masyarakat, itu untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan dan lainnya. Latar belakang terjadinya HAM ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang asalnya dari diri si pelanggar sendiri. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM dan sikap tidak toleran bisa menjadi beberapa faktor yang menyebabkan si pelanggar melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor di luar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Faktor-faktor tersebut antara lain penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Berikut saya akan menjelaskan tentang peristiwa Tanjung Priok. Jadi peristiwa Tanjung Priok inilah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta jumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Insiden kasus Tanjung Priok. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah khotbah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, masa kelompok tersebut meningkat dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Selama kerusuhan tersebut, 9 anggota keluarga Muslim Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Tan Kyu Lim dibunuh oleh para pemprotes dan ruko-ruko hangus dibakar. Akibat kasus Tanjung Priok, setelah kerusuhan tersebut, militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria berpakaian militer palsu yang membagikannya selebaran anti pemerintah bersama dengan 12 komplotannya. Dilaporkan dari orang yang ditahan, Jenderal Hartono Rekso-Darsono ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah menjalani persidangan 4 bulan, dia divonis bersalah. Dia akhirnya dibebaskan pada bulan September 1990 setelah menjalani hukuman penjara 5 tahun. Setelah kerusuhan tersebut, setidaknya ada 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif. Kemudian diberi hukuman panjang, yang lainnya termasuk Amir Biki, termasuk di antara mereka yang terbunuh. Penyelesaian kasus Tanjung Priok. Mengecam dan menolak keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang tidak memberikan ruang apapun bagi penyelesaian pertanggungjawaban kejahatan kemanusiaan di peristiwa Tanjung Priok. Yang kedua, meminta pemerintah bertanggung jawab atas serangkaian buruknya keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang semakin mengkaburkan penyelesaian kasus ini. Yang ketiga, mendesak Mahkamah Agung untuk menyelidiki berbagai protes dan keputusan kontroversial berseragam dan bersenjata serta intimidasi lainnya pada kasus Tanjung Priok berdasarkan hukum yang harus bertanggung jawab pada pemenuhan keadaan korban. Sekian
Sekian dari saya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.